Informasi lainnya pemirsa, penyusunan draft surat edaran imbauan untuk tidak mengkonsumsi daging anjing di Solo, Jawa Tengah telah rampung. Hal ini seiring dengan penggerebekan truk yang mengangkut ratusan anjing yang hendak diperdagangkan di wilayah Solo Raya pada Desember lalu. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Peternakan Solo, Eko Nugroho, mengatakan pihaknya segera menyerahkan draft surat edaran imbauan larangan mengkonsumsi daging anjing ke Sekretaris Daerah. Menurut Eko, surat edaran tidak hanya mengatur larangan mengkonsumsi daging anjing, tetapi dibuat secara umum kepada masyarakat untuk mengkonsumsi bahan pangan yang aman, sehat, dan halal. Sementara itu, Pemkot Solo mengakui belum menerbitkan aturan terkait larangan konsumsi daging anjing di kota Solo. Sementara selama ini, pengawasan olahan daging anjing mengacu pada surat edaran dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jawa Tengah. Eko juga menyampaikan, Dispartan Solo tidak akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan. Menurutnya hal ini bagian dari upaya pencegahan konsumsi daging anjing di kota Solo. Nah, kemudian kita bisanya baru surat edaran karena untuk undang-undang tentang pelarangan daging anjing kan belum ada. Jadi kita hanya istilahnya surat edaran yang dalam bentuk himbauan gitu aja. Belum jadi, masih dalam draft nih. Ya, draft kan mungkin masih ada banyak perubahan-perubahan yang mungkin tidak sesuai dengan hasil rapat nanti seperti apa, tapi garis besarnya kita menyesuaikan seperti apa yang sudah dikeluarkan SE baik dari Dirjen Peternakan Kesuan maupun juga dari Dinas Peternakan dan Kesuan Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo akan segera menerbitkan surat edaran larangan mengkonsumsi daging anjing. Dan untuk membahas lebih jauh soal kebijakan ini, kita sudah bergabung dengan Koordinator Dog Meat Free Indonesia, Karin Franken di Jakarta. Selamat siang, Ibu Karin. Ini pemerintah Solo akan segera menerbitkan regulasi peredaran daging anjing konsumsi. Nah, apakah langkah ini sudah cukup untuk menghentikan maraknya konsumsi daging hewan tersebut, Ibu Karin? Selamat siang. Ya, mungkin untuk langkah pertama kita sangat appreciate ya bahwa akan ada langkah untuk keluarkan surat edaran, langkah yang baik, tapi tentunya belum cukup ya. Yang kami harapkan adalah nantinya ada undang-undang nasional yang melarang perdagangan daging anjing. Itu adalah harapan kami ke depan. Baik, saat ini sementara mungkin yang dikeluarkan adalah surat edaran dan ini baru hanya di Solo. Nah, menurut Anda apakah juga perlu pemerintah daerah lain mencontoh hal ini setidaknya untuk mengimbau masyarakat juga untuk tidak memakan daging anjing, Ibu? Sebenarnya bukan hanya di Solo, di Jawa Tengah sendiri sudah ada 30 sekian kota dan kabupaten yang mengeluarkan surat edaran. Juga sudah ada Kota Semarang sudah ada perda ya, dan di Jawa Barat dan Jawa Timur juga sudah ada kota dan kabupaten yang keluarkan surat edaran. Jadi di Pulau Jawa sendiri sudah ada 50 lebih ya, sekitar 53 surat edaran. Dan masing-masing provinsi juga sudah semua keluarkan surat edaran ya. Jadi dari provinsi Dinas Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Jakarta gitu. Jadi dan itu secara maksudnya provinsi ya. Jadi ya menurut saya sih sudah cukup banyak mulai ada apa ya awareness ya dari pemerintah juga bahwa memang praktek ini tuh illegal gitu dan tidak baik untuk masyarakat kita gitu. Karena kita harus ingat ya bahwa salah satu penyebab penyebaran rabies adalah transportasi yang masif ya. Dalam hal ini kita juga mungkin semua sudah ketahui bahwa Solo ya atau Solo Raya menjadi hotspot ya di Pulau Jawa dan mungkin 95% dari anjing yang dikirim ya melalui truk ya bahwa rata-rata tuh dari Jawa Barat gitu. Nah, Jawa Barat kan belum bebas rabies. Dan kemarin terbukti di Semarang waktu kepolisian menghentikan truk ya di tol di Semarang ada satu anjing positif rabies. Baik. Nah, Ibu ini kan
untuk mengkonsumsi anjing ini sudah menjadi budaya di beberapa daerah, baik di Solo maupun di beberapa wilayah yang kita tahu ada Manado dan juga di Sumatera Utara. Bagaimana juga caranya Dog Meat Free ini mensosialisasikan bahwa daging anjing ini sebenarnya tidak untuk dikonsumsi? Ya, sebenarnya ya budaya atau kebiasaan apapun istilahnya ya. Kalau kami selalu fokusnya ke regulasi yang sudah ada ya. Saya akan membacakannya. Jadi undang-undang apa yang dilanggar ya? Ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Pasal 89 Ayat 2 tentang peternakan kesehatan hewan, di mana dengan jelas menyatakan bahwa hewan tidak boleh diangkut dari daerah endemik ke daerah non-endemik penyakit rabies. Jadi apa namanya ya itu kan sebenarnya kan sudah ada regulasi ya. Jadi walaupun kita masih perlu banyak undang-undang yang lain supaya ada efek jerah, tapi sebenarnya kami sama-sama mengetahui bahwa ini tuh sebenarnya tuh illegal gitu. Jadi kita mau bilang ini kebiasaan atau misalnya pedagang saat ini lagi pada minta solusi ya kita bisa balik kasih tahu bahwa ini kan sudah ada regulasi yang jelas ya dari pemerintah. Baik, saat ini memang baru sebatas surat edaran, tapi kita harapkan ke depannya ada undang-undang juga yang dibentuk sehingga resmi daging anjing ini dinyatakan ilegal jika dikonsumsi. Terima kasih Ibu Karin Franken, Koordinator Dog Meat Free Indonesia telah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Sehat selalu Ibu.